kalian bisa mencoba amalan-amalan ini pada saat akan mengutarakan atau saat akan berbicara dengan orang tua kalian. Jadi contohnya misalnya nih, kalian akan ngomong minta izin kepada orang tua kalian. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin meneruskan pembahasan dari menjelajahi bumi Allah setelah video aku yang kemarin itu membahas tentang gimana caranya buat kita-kita yang ada impian untuk bisa keliling dunia ya, entah itu teman-teman traveling atau mungkin beribadah, karena ibadah haji, umroh itu kan juga salah satu ibadah dalam bentuk melakukan perjalanan teman-teman, dan itu di luar negara kita ya kan, di Mekah Madinah. Kemudian juga mungkin teman-teman pengen studi, pengen kerja ya di luar negeri, mencari yang lebih baik dibandingkan di tempat kalian saat ini ya. Namun banyak di antara teman-teman yang merasa kayak keliling dunia itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya uang atau mungkin yang punya kemampuan akademis otak yang encer gitu ya. Nah, di video kemarin aku udah bahas bahwa untuk bisa menjelajahi bumi Allah itu bukan perkara duit gitu. Uang, duit itu hanya alat. Tapi yang paling penting adalah mencoba untuk menginstall true belief, keyakinan yang sejati ke dalam hati, pikiran, dan perasaan kita bahwa menjelajahi bumi Allah itu mungkin untuk dilakukan oleh semua orang. Tinggal gimana memprogram keyakinan tersebut ke dalam diri kita teman-teman. Itu yang aku bahas di video yang sebelumnya. Nah, di video kali ini aku ingin bahas masih di tema yang sama, menjelajahi bumi Allah, dan kali ini aku pengen ngebahas tentang salah satu pertanyaan dari kalian yang menanyakan, Kak, gimana caranya bisa mendapatkan izin? Nah, ini juga penting teman-teman ya, izin. Entah itu izin orang tua atau mungkin izin dari orang-orang terdekat kalian saat ini. Misalnya teman-teman sudah menikah ya, supaya dapat izin restu dari pasangan misalnya untuk bisa traveling, untuk bisa studi ataupun kerja ya di segala penjuru buminya Allah. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang hal itu teman-teman, karena memang ternyata mendapatkan izin supaya diizinkan gitu ya bisa menjelajahi bumi Allah, traveling keliling dunia itu tidak semua orang itu mudah melakukannya. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang hal tersebut. Ngomong-ngomong, di belakang aku itu lagi banyak anak-anak Jepang sedang bermain ya, karena ini aku take videonya di sore hari. Jadi memang kalau di sini tuh sore-sore banyak anak-anak yang pulang sekolah langsung main di taman ya. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara yang masuk ke dalam videonya teman-teman. Oke, next ya, tentang izin. Gimana caranya supaya dapat izin, entah itu dari orang tua atau dari pasangan, kalau teman-teman misalnya kepengen nih bisa menjelajahi bumi Allah, baik itu traveling atau mungkin kerja, belajar ya. Terutamanya kalau teman-teman ini izinnya ke orang tua. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan kayak gitu, Kak, gimana ya caranya supaya dapat izin dari orang tua untuk bisa misalnya solo traveling kayak aku nih, traveling sendirian gitu. Gimana caranya supaya dapat izin, supaya dapat restu orang tua mengizinkan anaknya traveling sendirian. Oke, teman-teman, disclaimer dulu di sini bahwa untuk masalah izin, kalau aku pribadi itu nggak pernah ada masalah ya, karena memang orang tua aku itu tipe orang tua yang sangat percaya sama anaknya. Jadi dari kecil aku tuh udah kayak bisa dibilang dilepas gitu, sering banget dilepas. Mulai dari kayak dari SD, SMP, SMA tuh kalau apa-apa aku udah ngelakuin sendiri gitu. Jadi memang terbiasa dibiarkan mandiri. Dan juga orang tua aku itu tipe yang suka traveling juga. Jadi kalau aku pribadi, jujur belum pernah mengalami kendala, belum pernah ada di situasi tidak dapat izin gitu dari orang tua teman-teman. Tapi di sini aku uh,
ingin memberikan semacam rekomendasi atau saran gitu ya kepada kalian dari sisi yang lebih spiritual supaya mendapatkan izin dari orang tua. Tips yang pertama, secara spiritual yang bisa kalian coba supaya hati orang tua kalian luluh dan memberikan izin kepada kalian untuk bisa menjelajahi bumi Allah, misalnya traveling gitu ya, solo traveling sendirian ke luar negeri atau studi, kerja dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman dimulai dari membangun ikatan, ya, memperkuat ikatan batin kita kepada orang tua kita. Salah satunya diawali dengan punya prasangka yang baik kepada orang tua kita sendiri, teman-teman. Karena ya, misalnya nih saat kita nggak dikasih izin, biasanya kadang kita langsung reaktif, ya responnya langsung kayak agak terpancing, ya emosional gitu, teman-teman. Nah, coba uh, kita perbaiki dulu nih respon kita nih, misalnya nggak dikasih izin. Coba kita mengutamakan, mendahulukan untuk punya prasangka baik. Jadi kita berprasangka baik bahwa versi orang tua kita ya tidak memberikan izin itu tujuannya adalah tujuan yang baik untuk diri kita menurut mereka. Tujuan yang baik karena mereka ingin melindungi kita, kepengen kita nggak kenapa-napa, makanya ya mereka mungkin belum memberikan izin. Dan itu juga bisa dipengaruhi karena orang tua kita melihat bagaimana kita selama ini. Jadi misalnya teman-teman selama ini uh, masih belum bisa melakukan apa-apa secara mandiri. Nah, jadi orang tua kita ngelihat kayak, wah, anak ini mau pergi jauh sendirian. Padahal selama ini apa-apa masih sering uh, belum bisa melakukan sendiri gitu, masih sering dibantu orang tua. Nah, gimana kalau misalnya pergi jauh sendirian? Nah, disitulah ya letak kekhawatiran, letak uh, perlindungan dari orang tua kita, teman-teman, bahwa menurut mereka kita belum siap gitu loh untuk pergi jauh. Jadi yang bisa kita lakukan pertama kali ya, kalau misalnya belum diberi izin oleh orang tua kita, tanamkan dulu prasangka yang baik kepada orang tua kita, teman-teman. Prasangka yang baik bahwa tidak diizinkannya kita itu sebenarnya adalah tujuannya baik. Tujuan baik dari orang tua kita, teman-teman. Versi terbaik menurut mereka. Jadi jangan reaktif dulu, coba untuk berprasangka baik. Oke, aku nggak dikasih izin karena menurut orang tuaku, ya aku belum siap nih. Mereka tujuannya adalah untuk melindungiku. Nggak pengen aku kenapa-napa, makanya aku belum dikasih izin. Nah, di situ teman-teman, prasangka baiknya didahulukan. Langkah selanjutnya setelah teman-teman punya pondasi yang kuat untuk selalu berprasangka baik kepada orang tua kalian, maka selanjutnya adalah terus minta kepada Allah, Sang Pemilik hati dari seluruh umat manusia. Juga salah satunya pemilik hati dari orang tua kita. Jadi ya kita minta kepada Allah supaya Allah lah nanti yang bisa membolak-balikan hati orang tua kita, meluluhkan hati orang tua kita supaya juga mengerti dan memahami apa yang menjadi impian kita, teman-teman. Jadi terus rayu Allah, bilang kepada Allah, teman-teman, supaya orang tua kita mengerti gitu apa yang menjadi keinginan kita, yang jadi penghubung lah, perantaranya ya. Kalau kita memang nggak bisa nih ya, orang tua kita nggak belum bisa memahami apa yang menjadi impian kita, ya terus minta tolong kepada Allah supaya bisa menjadi penghubung terbaik yang bisa saling memberikan pemahaman, pengertian di antara kita dengan orang tua kita. Jadi terus minta kepada Allah ya, teman-teman, supaya Allah lah nanti yang bisa uh, meluluhkan hati orang tua kita dan memberikan izin. Tidak kalah penting juga, teman-teman, pada saat kalian berdoa memohon kepada Allah supaya diluluhkan hati orang tua kita, memberikan izin kepada kita ya atas impian kita yang pengen menjelajahi bumi Allah. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk mencoba menjelaskan secara rinci. Ya, walaupun Allah tahu apa yang menjadi isi hati dan isi pikiranmu, tapi ini namanya seni berdoa, teman-teman. Jadi kalian sampaikan secara jelas tujuan kalian pengen menjelajahi bumi Allah itu mau ngapain. Misalnya teman-teman pengen traveling ke Eropa gitu misalnya. Nah, kenapa kok pengen ke Eropa? Mau ngapain di sana? Ada niat atau tujuan yang lebih bernilai ibadah atau nilai spiritual nggak
di dalamnya. Nah, kalau ada coba teman-teman jelaskan. Makanya kalau aku ngadain kelas menjelajahi bumi Allah itu biasanya aku sharing kepada teman-teman untuk bikin proposal menjelajahi bumi Allah, di mana di dalam proposal tersebut ada semacam latar belakang ya, latar belakang kenapa pengen traveling nih, atau teman-teman misalnya tujuannya adalah pengen beribadah umroh. Nah, kasih ya, tulis latar belakangnya kenapa pengen melakukan ibadah umroh ya. Kemudian juga tujuan-tujuan yang lain, rincian-rincian yang lain ya, apa yang akan kalian lakukan kalau teman-teman bisa menjelajah bumi Allah itu mau ngapain aja. Nah, kalian bisa jelaskan di dalam proposal tersebut. Jadi, intinya adalah kita sampaikan tujuan kita secara jelas. Kita tahu nih apa yang sebenarnya yang ingin kita lakukan. Dan tips yang terakhir dari aku adalah kalian bisa mencoba amalan-amalan ini pada saat akan mengutarakan atau saat akan berbicara dengan orang tua kalian. Jadi contohnya misalnya nih kalian akan ngomong minta izin kepada orang tua kalian. Terus misalnya orang tua kalian itu ada di ruang tamu. Nah, sebelum kalian ke ruang tamu tersebut, coba awali dulu dengan amalan-amalan ini. Nah, amalan yang pertama itu teman-teman bisa baca sholawat ya, misalnya baca sholawat sebanyak 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian setelah baca sholawat, teman-teman baca doa Nabi Musa. Rabbis rohli sodri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu juga sebanyak 3 kali. Nah, doa Nabi Musa ini teman-teman kalau kalian lihat di Al-Quran itu ada di surah Toha ya. Nah, itu memang doanya adalah doa minta dilapangkan segala urusan, dimudahkan segala urusan, dan juga dimudahkan dalam berkomunikasi. Nah, jadi Nabi Musa pernah mengamalkan doa ini pada saat beliau akan menyampaikan suatu atau akan mengutarakan sesuatu yang penting gitu ya, supaya lawan bicaranya itu bisa memahami, bisa mengerti, ya, bisa luluh hatinya dengan apa yang kita omongin. Nah, Nabi Musa berdoa seperti itu. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Min lisani yafqahu qawli. Jadi mudahkanlah lisanku. Ya, jadi minta supaya apa yang kita ucapkan itu bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya, teman-teman. Jadi ini penting banget nih doa Nabi Musa. Dan yang terakhir teman-teman bisa juga tambahin dengan membaca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sodrok. Jadi memang di dalam surah tersebut ada ayat yang menguatkan, mengafirmasikan bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahannya, pasti ada solusinya. Jadi kita baca itu teman-teman, sholawat, doa Nabi Musa, dan juga surah Al-Insyirah. Masing-masing sebanyak 3 kali. Habis itu ambil nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan, baru deh kita datengin orang tua kita. Sampaikan dengan baik. Ya, insya Allah bismillah orang tua kalian luluh dan bisa memberikan izin kepada kalian. Jadi itu tips dari aku buat teman-teman yang saat ini sedang memperjuangkan izin dari orang tua. Dan sebenarnya ini juga bisa dilakukan untuk jenis impian yang lain. Jadi intinya kalau saat ini misalnya teman-teman punya impian dan impiannya itu belum selaras atau tidak sejalan dengan pemikiran orang tua atau pendapat orang tua kalian, kalian bisa coba beberapa tips yang sudah aku sampaikan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak videonya. Semoga berkah bermanfaat. Aku doain semoga apa yang sedang kalian perjuangkan itu bisa selaras dan mendapatkan izin restu dari orang tua ataupun keluarga, pasangan ya, siapapun yang menjadi support sistem kalian selama ini. Karena memang penting juga ya mendapatkan dukungan, mendapatkan doa, restu, izin dari orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.